ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita untuk membaca lagi bersama-sama Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bagian bacaan Alkitab. Kita akan merenungkannya. Koneksi dengan internet, dapat mendengarkan khotbah dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Paskah, hari kemenangan, juga dirayakan oleh Gereja Masehi Injili di Binasa sebagai Hari Anak Gemim. Karena itu sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk mengobarkan lagi, untuk membangkitkan semangat lagi, bahwa perayaan Paskah tahun 2020 adalah perayaan yang sungguh-sungguh berbeda, perayaan yang luar biasa, dan dengan makna yang selalu baru. Biasanya kita mulai dengan yel-yel. Karena itu saya berharap kendati kita ada di rumah masing-masing, ketika saya mengatakan Kristus bangkit, mari kita mengangkat tangan kita dan mengatakan sorak. Kalau saya mengatakan Kristus menang, kita mengangkat tangan kita dan mengatakan haleluya. Mari
kita membangkitkan lagi semangat dan harapan. Saya akan mengatakan Kristus bangkit. Ya. Kristus menang. Ya, saya percaya semangat kami yang beberapa orang di rumah gereja ini akan dijangkitkan, akan ditularkan menjadi semangat kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perayaan Paskah merupakan pokok atau inti dari hidup kekristenan kita. Artinya hidup kekristenan kita bertumpu pada Yesus yang bangkit. Karena itu kalau kita membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi juga ketika kita membaca surat-surat yang lain, semuanya mencatat tentang kebangkitan Yesus. Kalau Injil Markus dan Yohanes tidak melukiskan kelahiran Yesus, tetapi semua Injil menyampaikan berita yang sama, berita sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu dan sia-sialah pekerjaan kamu. Namun ia menegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini menyatakan kepada kita bahwa kekristenan itu lahir, kekristenan itu ada, kekristenan itu berpusat pada Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita diambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Penulis Injil Matius memulai dengan keterangan waktu. Ini mau menunjukkan bahwa Kristus bangkit pada hari pertama minggu itu. Hari pertama menunjuk pada hari Minggu, dan dalam bahasa Portugis dikatakan Domingo atau juga disebut hari Tuhan. Menurut orang Romawi, hari itu dimulai dengan terbitnya fajar. Tetapi menurut orang Yahudi, permulaan hari itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, fajar menyatakan hari baru telah tiba. Fajar menyatakan bahwa kebangkitan Kristus memberikan hari dan masa depan yang baru bagi kita. Karena itu gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih lanjut disampaikan pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dua tokoh perempuan ini dikedepankan. Perempuan mewakili
sosok yang lemah. Perempuan menggambarkan secara psikologis bahwa mereka mudah tersentuh hati. Mereka lebih peduli. Tetapi dalam masyarakat Yahudi, masyarakat kelas dua. Tetapi perempuan ini justru dipanggil dan dipilih untuk menjadi saksi yang pertama dari berita yang luar biasa bagi dunia, yaitu kebangkitan Yesus. Yang berikutnya, kebangkitan Yesus Kristus ditandai dengan gejala alam. Seperti pada hari kematiannya ada gempa bumi, maka pada hari kebangkitannya ada gempa bumi yang hebat. Kemungkinan dia melebihi 7 atau 8 atau goncangan yang sangat dahsyat. Dan goncangan yang dahsyat ini menyatakan bahwa alam turut menjadi saksi untuk peristiwa yang luar biasa, peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Malaikat Tuhan turun dari langit, wajah dan pakaiannya warna putih menggambarkan warna sorgawi, dan dia menggulingkan batu kubur lalu duduk di atasnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam catatan Injil yang lain, ketika perempuan akan mengunjungi kubur Yesus, mereka berkata, siapakah yang akan menggulingkan batu kubur bagi kita? Batu kubur ada yang berbentuk kubus, tetapi ada juga yang berbentuk cakra. Kata menggulingkan, maka kemungkinan batu itu berbentuk cakra. Diameternya sekitar 1 meter lebih dan beratnya. Perempuan yang dikatakan lemah, yang dianggap tidak berdaya di zaman itu, tetapi juga mungkin di masa kita diberi stigma demikian. Mereka melihat kuasa Allah yang besar, bahwa batu penutup kubur Yesus telah digulingkan dan malaikat telah duduk di atasnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, batu kubur yang besar yang telah terguling menyatakan kepada kita dalam realitas sekarang ini adalah gambaran bahwa betapa beratnya dan betapa besarnya tekanan-tekanan hidup akibat dampak pandemi virus corona atau orang bilang COVID-19. Tetapi sebesar dan apapun, maka malaikat Tuhan duduk di atasnya, membawa kuasa Allah mampu menggulingkannya dan meletakkannya sebagai tempat di mana dapat diduduki. Artinya, membawa kuasa Allah menempatkan pergumulan seberat sebesar apapun ada dalam kuasa dan kendali. Karena itu saudara-saudara, jangan kehilangan iman.
Jangan kehilangan pengharapan ketika realitas sekarang ini kita menghadapi persoalan yang sangat pelik. Di Sulawesi Utara, penderita positif virus corona semakin bertambah, baik yang sakit dan juga yang meninggal. Namun kita sungguh-sungguh percaya ketika pintu kubur telah terbuka, membuka ruang kehidupan bagi kita, kematian dapat dikalahkan, maka kita percaya virus corona, penyakit-penyakit hidup, kesulitan-kesulitan kehidupan dapat dikalahkan. Allah memberi ruang hidup yang baru bagi kita. Tetapi sebaliknya, kita melihat bahwa penjaga-penjaga kubur itu dikatakan ketika melihat dan mengalami gempa bumi, melihat malaikat Tuhan yang bersinar dengan cahaya sorgawi, dan melihat batu kubur yang besar terguling, mereka dikatakan menjadi atau merasakan kegentaran. Artinya saking takutnya mereka, dan ketakutan atau gentar ketakutan ini bukan ketakutan yang biasa, tetapi ketakutan yang dahsyat, sehingga menjadi seperti orang-orang mati, diam, pucat, kaku, dan tidak bergerak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang mati sekarang hidup. Tetapi orang yang percaya, orang-orang atau penjaga-penjaga, maksudnya orang-orang yang tidak percaya, penjaga-penjaga yang hidup itu seperti orang-orang mati. Ini juga mengingatkan kepada kita, jangan seperti para penjaga yang gentar ketakutan. Mereka gentar ketakutan dan seperti orang mati karena tidak percaya. Mereka gentar ketakutan, tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka pasif dan tidak bergerak. Kesulitan-kesulitan sekarang ini yang kita katakan karena virus corona yang membuat kita harus tinggal di rumah, janganlah membuat kita gentar ketakutan. Janganlah membuat kita daya dan tidak melakukan apa-apa lagi, tetapi seharusnya membangkitkan semangat. Kita mengalahkan ketakutan kita dengan iman yang sungguh. Karena semakin kita beriman, maka ketakutan kita semakin menipis. Artinya iman mengalahkan dan mengusir ketakutan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menarik bagi perempuan yang mencari Yesus yang disalibkan, dikatakan oleh malaikat Tuhan, janganlah kamu takut. Berita Paskah selalu dimulai dengan kata janganlah kamu takut. Berita ini tidak hanya untuk dua orang perempuan yang tidak berdaya, tetapi berita ini harus menggema di relung hati keluarga, di rumah kita masing-masing, bahwa berita Paskah adalah berita janganlah kamu takut.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalimat ini, pernyataan ini adalah pernyataan yang meneguhkan dan meneduhkan hati. Ini adalah pernyataan yang menenangkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Karena itu pertanyaan ini juga merupakan suatu ajakan, mari orang buang rasa takut. Orang yang percaya, yang mencari Yesus yang bangkit, diberikan pesan kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang yang mau mencari Yesus yang bangkit, maka dikatakan, ketika kita membuang rasa takut kita, karena kita percaya semua terjadi dalam kendali dan pengaturan dari Tuhan. Selama kita mencari Tuhan, seharusnya tidak ada ketakutan. Selama kita mencari mendekatkan diri pada Yesus yang bangkit, seharusnya kita tidak panik, tidak ragu, dan tidak khawatir. Pesan membuang rasa takut ini memiliki alasan yang sangat imania dan sekaligus rasional, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Pintu kubur telah terguling dan malaikat mengajak perempuan-perempuan itu untuk melihat tempat ia berbaring. Kalau dalam catatan kitab Injil yang lain dikatakan bahwa kain belut dan juga kain kafan sudah tidak lagi pada tempatnya. Ini membuktikan bahwa dari kasat mata maupun juga dari satu iman bahwa Yesus dan mereka menjadi saksi mata yang pertama, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini berita yang benar dan ini berita yang sungguh-sungguh benar. Namun malaikat Tuhan tidak menginginkan kedua perempuan ini hanya terpaku kaku melihat suatu kejadian yang luar biasa, bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati mengandung satu pesan, suatu panggilan, suatu pengutusan untuk meneruskan hidup ini kepada murid-murid yang lain. Para perempuan yang dikenal tak berdaya, memiliki stigma atau gambaran yang buruk tentang dirinya, atau mungkin juga karena orang lain, mereka justru menjadi Injil kebangkitan Yesus yang pertama. Saudara-saudara, artinya berita ini juga berita Paskah mengandung unsur ketaatan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid Yesus, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat Dia. Apa artinya perayaan Paskah kalau hanya berdiam diri? Berdiam diri dalam pengertian tidak melakukan sesuatu, tidak melaksanakan hal-hal menghadirkan makna kebangkitan Kristus dalam ruang kehidupan kita. Yang harus menjadi
pembawa berita. Ketakutan menjadi keberanian yang mengubah kesedihan menjadi sukacita yang besar. Dan yang menarik, mengapa dikatakan harus berjumpa di Galilea? Galilea dikenal dan dianggap sebagai bangsa yang najis dari sisi moral, dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi rohani. Mereka adalah campuran atau etnis campuran bangsa Yahudi dan bangsa yang lain. Karena itu orang-orang Galilea seringkali dianggap atau diisolasikan atau dalam pengertian oleh orang-orang Yahudi, mereka sering dipinggirkan, dimarginalkan. Tetapi justru merekalah yang mendapatkan penghargaan bahwa kebangkitan Yesus dinyatakan di daerah Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miris memang keadaan di sekitar kita. Ketika kita melihat ada penderita-penderita positif dianggap aib, disepelekan, dimarginalkan. Tetapi justru kepada mereka yang sakit, yang menderita, yang dipinggirkan, yang disalahpahami, justru Allah menyatakan satu kemenangan, satu kebangkitan. Dan kita percaya kiranya ini juga memberi keteguhan hati bagi mereka yang sementara bergumul, keluarga mereka, atau juga mungkin orang-orang di sekitar mereka dengan wabah seperti ini. Kita memang harus menjaga imun kita. Kita harus menjaga kesehatan diri kita. Kita juga harus menjaga kesehatan orang lain, tetapi bukan pengabaian terhadap harkat kehidupan orang lain. Yang berikutnya, saudara-saudara, mendengarkan berita ini, terjadi satu perubahan yang luar biasa dari kedua orang perempuan ini. Mereka memang diliputi ketakutan, tetapi dengan sukacita yang besar. Ketakutan yang dimaksudkan di sini bukan ketakutan sebagaimana awalnya, tetapi mereka mampu memberdayakan diri dengan sukacita yang besar. Mereka akan melanjutkan amanat agung, berita kemenangan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi ajakan bagi setiap jemaat, setiap keluarga. Maukah kita diubahkan oleh berita kemenangan, kebangkitan Yesus? Kalau kita ingin diubahkan, kita ingin berubah, mengalami sukacita yang luar biasa di tengah-tengah mungkin realitas hidup yang penuh ketakutan, Alkitab mengatakan segera pergi, berlari cepat-cepat, artinya cepat meresponi, cepat membuka hati, cepat menanggapi berita itu. Dan mari kita menghadirkan kemenangan kebangkitan Yesus di rumah kita, di keluarga kita masing-masing. Karena itu jangan lambat-lambat lagi. Tetapi hidup beriman kita harus secara aktif meresponi pekerjaan Tuhan. Dan yang paling terakhir, dikatakan orang-orang yang
setia mencari Yesus, yang bangun pagi-pagi ke kubur Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dikatakan mereka mendekatinya, mereka memeluknya dan menyembah Dia. Artinya tidak sia-sia kalau kita mau berjumpa mencari Yesus di rumah kita masing-masing. Tidak ada perbedaan yang mendasar di rumah gereja dan di rumah kita. Dimanapun kalau orang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan Yesus yang bangkit. Benarlah apa yang dikatakan dalam Injil Matius, yang memberikan peneguhan bagi kita. Satu perjumpaan dalam kasih, ketika Yesus menyapa kedua perempuan dengan mengatakan salam bagi. Salam itu juga mengandung damai, salam. Salam bagimu, salam bagi kita adalah salam Kristus di hari Paskah. Salam yang mengandung arti damai, selamat, artinya orang yang percaya akan tetap terjaga dan terlindungi. Kalau kita terus mau mencari untuk menemukan, mendekati dan memeluk Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu sekalipun mungkin kita hari-hari ini harus dikatakan physical distancing atau jaga jarak, tetapi jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Kemenangan Yesus yang bangkit pasti akan memulihkan suasana yang sementara ini terjadi. Karena itu salam bagimu menjadi salam untuk semua jemaat. Badai ini pasti berlalu. Kuasa kemenangan Kristus akan mengalahkan segalanya. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus juga memberikan penguatan pada kedua perempuan itu. Jangan takut. Ini mengingatkan mereka, bangkit kembali dari kepercayaan mereka terhadap keyakinan iman dan diri mereka sendiri. Jangan takut berarti mengusir rasa ketidakberdayaan mereka, tetapi jangan takut memberikan satu pengharapan. Umat kebangkitan adalah umat pengharapan. Kiranya ini menjadi pesan Paskah bagi kita. Kiranya ini menjadi pesan yang menghidupkan bagi kita. Kristus yang bergumul di Getsemani, yang tersalib untuk kita, telah menderita, telah turut merasakan pergumulan yang berat yang kita alami. Karena itu mari Dia memberikan kemenangan, pesan hidup bagi kita. Karena itu jadilah penerus berita kemenangan ini. Orang baku-baku baik, baku-baku bantu. Ketika kita melakukan itu, kita telah melakukannya bagi Yesus. Selamat Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan orang percaya. Amin. Mari memberi persembahan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema,
berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami yang sungguh-sungguh mencari Yesus yang bangkit, maka kepada kami diberi pesan hidup. Jangan takut, kemenangan telah menjadi milik kami.